Oke, selanjutnya di sini ada logika dan penalaran. Logika adalah suatu metode diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Ya. Maksudnya, apa dari ketepatan menalar? Seperti ini. Misalkan kita mau membuat segelas kopi, ya. Tapi kita nggak ada yang namanya gula, nggak ada kopi. Bagaimana kita mau buat kopi sedangkan nggak ada itu? Itu contohnya. Kalau misalnya kita udah menguasai ada gula, ada kopi, ya kan? Otomatis kita bakal terpikir, oh kita harus buat kopi. Ya. Ini mah terkadang kan orang bilangnya begini, silakan buat kopi, sedangkan kopi sama gulanya belum ada. Nah itu nggak tepat, yang ditawarkan kurang tepat. Kebenaran adalah proses berpikir yang bermula dari pengamatan yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Nah, sebelum kita menalar, kalau kita logika kita amati, oh orang itu senangnya apa? Kopi, teh, susu, apa yang lainnya. Amati. Kemudian yang kita punya itu apa? Nah, baru kita tawarkan. Nah, contohnya seperti itu. Jangan sampai kita nggak punya ini, tapi kita tawarkan ke orang ini. Ya, itu yang tidak sesuai dengan logika atau nalar kita. Ke dalam penalaran, pernyataan yang dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan disebut premis atau antecedents, dan hasil kesimpulan disebut konklusi. Hubungan antara premis dan konklusi disebut konsekuensi. Kebenaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama dilakukan dengan cara sadar, otomatis, nggak mungkin kita ngomong, kita ini tidur. Itu namanya ngelamun, ngehayal, gundam, bahasa kita orang Jepang mah atau orang Tangerang. Kemudian didasarkan oleh sesuatu yang sudah diketahui. Nah, yang tadi yang saya jelaskan, ya. Kalau kita belum tahu, ya, ruang apa bahan kopi ada atau enggak, jangan sampai kita menawarkan seperti itu. Kemudian sistematis, otomatis. Kalau misalkan kita menalar, ya harus sistematis, kopinya ada, orangnya ada yang mau, baru kita tawarkan itu. Kemudian terarah dan bertujuan. Nah itu terarah, arahkan ke orang yang suka konsumsi kopi itu. Kemudian tujuannya siapa? Nah itu ya tinggal kita sesuaikan keinginan. Menghasilkan kesimpulan yang dapat berupa pengetahuan, keputusan, dan sikap baru. Nah, sadar tujuan, kemudian premis berupa pengalaman, pengetahuan, ataupun teori yang didapatkan, pola pemikiran tertentu. Oke, selanjutnya terdapat dua metode dalam menalar, yaitu metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Berarti umum ke khusus, itu dikatakan induktif. Kalau deduktif berarti khusus ke umum. Oke, sampai di sini saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang jelas. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau pengen didiskusikan, silakan komentar yang sudah disediakan di kolom komentar tersebut. Ya, kalau misalkan ini udah ada nomor WA saya, silahkan kalian japri. Pengen nanya apa, saya akan insya Allah saya akan jawab. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. Mungkin itu saja.